Oke, video kali ini saya akan bahas kelebihan dan kekurangan Honda Tiger generasi terakhir tahun 2011. Motor yang pada zamannya termasuk motor mahal. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangan motor ini? Yuk kita bahas dari kelebihan terlebih dahulu. Bicara desain, saya sangat suka dengan Honda Tiger ini. Desainnya begitu kuat karakternya dan kekar. Didukung juga dengan dimensinya yang besar. Jadi membuat yang pakai motor ini auto gagah. Mesin Honda Tiger ini juga sesuai dengan dimensinya, sama-sama besar. Kapasitasnya 196,9 cc SOHC 2 klep berpendingin udara. Diameter kali langkah 63,5 kali 62,2 mm, membuat penyaluran tenaganya hampir linear dari bawah hingga atas. Rasio kompresinya 9:1, cocok menggunakan bahan bakar oktan 90. Tenaganya 16,5 HP di 8500 rpm dan torsi 15,7 Nm di 7000 rpm. Limit putaran mesinnya di 10.000 rpm. Transmisinya 6 speed. Dengan spesifikasi tersebut, menurut saya lebih dari cukup untuk membawa motor ini. Dipakai menanjak juga nggak butuh putaran mesin tinggi. Oke untuk akselerasi. Kaki-kaki Honda Tiger ini di zamannya sangat oke juga. Suspensi depan nyaman dan travelnya panjang. Suspensi belakang dilengkapi subtank. Selain terlihat kekar secara tampilan, suspensinya juga nggak kalah dengan yang depan. Nyaman sekali. Kemudian penggunaan ban dan velg diameter 18 inch, dimana itu ukuran yang besar untuk motor naked dan menambah kesan besar pada motor ini. Untuk rem di generasi ini sudah menggunakan disc atau cakram di depan dan belakang, jadi lebih oke untuk pengereman. Untuk tombol-tombol Honda Tiger ini di zamannya cukup lengkap, bahkan dibandingkan dengan CB150R sekalipun. Di sebelah kanan ada engine kill switch, tombol mematikan dan menghidupkan mesin, dan juga starter. Di sebelah kiri ada pas beam, lampu dekat dan jauh, sein, klakson, dan tuas cuk yang digunakan ketika menghidupkan mesin waktu dingin, karena motor ini masih pakai karburator. Untuk kunci, Honda Tiger di zamannya sudah cukup modern dan lebih aman. Karena sama seperti motor-motor Honda zaman sekarang, kuncinya dilengkapi pengaman magnet. Jadi bisa mengurangi atau memperlambat terjadinya pencurian. Posisi berkendara Honda Tiger ini untuk motor kelas naked sangat nyaman. Joknya lebar dan empuk, stangnya tinggi namun nggak terlalu lebar. Posisi footstep cukup ke depan membuat tekukan kakinya itu terkesan siku. Dan footstepnya dilengkapi karet, membuat getaran di kaki lebih minim. Jadi motor ini tampilannya naked tapi rasanya seperti motor semi penjelajah. Cocok dipakai harian ataupun touring. Posisi penumpang Honda Tiger ini juga nyaman selayaknya motor naked. Joknya lebar dan memadai serta empuk. Jarak ke pengendara juga nggak terlalu jauh mengingat joknya model tandem atau jadi satu. Kemudian ada behel yang membuat ada rasa tenang penumpang. Bisa untuk pegangan dan bisa sebagai penanda kalau duduk kita sudah cukup mundur.
Posisi footstep juga sama dengan yang depan, dilengkapi karet. Kaki juga nggak terlalu naik dan mundur. Setelah bahas kelebihan, sekarang saya akan bahas kekurangan Honda Tiger 2011 ini. Nah, bicara mesin, memang tadi saya jelaskan di kelebihan tadi kalau motor ini sangat bertenaga secara performa. Namun ada beberapa kekurangan di mesin Honda Tiger ini. Pertama, dari sistem pembakarannya yang masih karburator. Entah karena faktor ini atau bukan, mesin ketika dalam kondisi dingin atau ketika menghidupkan pada pagi hari itu susah sekali hidup. Tips dari saya, ketika menghidupkan mesin, tarik tuas cuk sambil starter, sambil sedikit tarik tuas gas atau throttle. Misalnya kita sudah starter 3 kali tapi belum bisa hidup, hentikan pakai starter elektrik. Lalu gunakan starter kaki. Ini akan lebih mudah hidup. Kemudian yang kedua, rantai kampratnya cepat kendor dan membuat suara gemericik. Kalau ini biasanya tergantung perawatan dan cara berkendara kita. Kalau kita terlalu sering pakai kebut-kebutan akan lebih cepat kendor. Karena limit putaran mesin motor ini tinggi, yaitu 10.000 rpm. Tangki bahan bakar Honda Tiger ini ada beberapa hal kekurangan. Pertama, dari bahan tangkinya itu tipis dan mudah keropos, membuat cukup banyak pengguna motor ini yang mengalami kebocoran atau rembes. Kemudian tutup tangki bahan bakar ini juga masih pakai model seperti ini ya, membuat air rawan masuk ke dalam, terutama ketika mencuci motor ini dengan air yang bertekanan. Jadi butuh perawatan yang cukup intens. Rantai Honda Tiger ini terkenal berisik. Entah itu memang ciri khasnya atau memang kurang perawatan. Setiap saya ketemu motor ini di jalan raya selalu terdengar suara rantainya. Dan katanya rantai ini mudah kering. Ya mungkin itu ya penyebabnya. Kemudian rantainya juga mudah kendor. Karena faktor motor ini yang besar dan berat ya. Jadi kinerja rantai cukup berat. Standar tengah Honda Tiger ini ketika diturunkan untuk menyangga motor ini sangat berat. Saya cukup kewalahan mengangkat motor ini. Mungkin karena motor ini memang berat atau Honda kurang pas menempatkan titik tumpuan standar tengah ini. Jadi kita butuh tenaga lebih untuk melakukan standar tengah. Komstir Honda Tiger ini menurut saya kurang besar dan kuat. Ukurannya terlalu kecil untuk motor sebesar ini. Sepertinya ini sama dengan adiknya yaitu Honda Mega Pro. Kalau untuk Mega Pro mungkin masih oke ya, tapi untuk Tiger kurang pas. Kalau kalian mengendarai motor ini sebaiknya jangan asal hajar jalan rusak, berlubang, atau polisi tidur. Karena itu juga salah satu penyebab komstir cepat rusak. Tinggi jok Honda Tiger ini sebenarnya nggak terlalu tinggi ya, hanya 740 mm. Namun karena bodi tengah dan ujung jok depan itu lebar, membuat kaki kita lebih susah menjangkau tanah. Tinggi saya 167 cm saja naik motor ini seperti ini. Tapi motor yang saya review ini sudah ganti ban dan velg berdiameter lebih kecil dan jok lebih rendah dari bawaan pabriknya. Kalau bawaan pabriknya pasti akan lebih tinggi dari ini. Jadi kurang cocok untuk kalian yang tinggi di bawah 160 cm. Tapi kalau kalian memaksa ya solusinya seperti motor yang saya review ini. Bicara spare part, Honda Tiger ini bisa dibilang menyusahkan juga. Ketersediaan spare part di pasaran sudah sangat jarang dan juga harganya mahal. Lalu untuk spare part terutama sein itu tangkai dan lampunya dijual terpisah. Dan karetnya itu seiring berjalannya waktu sangat mudah retak dan rawan patah. Apalagi kalau sering kesenggol. Makanya di motor ini karet seinnya dilapisi isolasi supaya mengurangi retakan. Oke, mungkin itu saja ya video pembahasan saya mengenai kelebihan dan kekurangan Honda Tiger generasi terakhir tahun 2011 ini. Mohon maaf apabila ada pendapat saya yang kurang tepat. Terima kasih kepada Bro Tommy yang sudah berkenan meminjamkan motornya untuk saya review.
Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojoandro038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.